Aku tuh bikin konten misal sehari itu 20 konten kok. 20 konten itu aku bikin di sawah-sawah, aku nguploadnya itu harus pergi ke desa tetangga. Jadi kalau di desa akunya sendiri itu nggak ada sinyal, nggak ada internet. Jadi ada internet cuman kayak kecepatannya itu sangat-sangat kurang. Mungkin kita mau ngupload itu 2 hari mungkin baru selesai ke upload gitu. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau misalnya kalian tinggal di desa terus nggak bisa ngonten itu nggak ada halangan karena rintangan yang aku buat ya kayak gitu. Belum lagi kalau di kampung itu di desa ya sering banget mati listrik. Sebulan aku dapat omset ya itu 10.000 rupiah sebulan. Ya, bulan kedua naik 200.000 rupiah. Nah, ketika bulan ketiganya nih kebantu ada satu produk yang memang aku bikin video dan ternyata videonya itu lumayan cukup banyak ditonton. Mungkin sekarang itu kalau nggak salah 45 juta orang yang nonton. Itu barulah aku dapat 1 miliar pertama di bulan ketiga. Aku pernah punya hutang sebelum aku jadi affiliate itu punya hutang sekitar 300 juta. Ya, saat itu aku masih jadi karyawan. Ya, belum benar-benar jadi affiliate. Saat aku lagi kena masalah itu punya hutang, yang aku pikirin bukan masalahnya, tapi jalan keluarnya gimana. Ya, kalau kita mikirin masalah terus kita terpuruk asli. Ya, seminggu pertama itu demam, sakit, panas, pala pusing dan segala macam. Itu hal yang wajar. Jangan memikirkan masalahnya, tapi berusahalah untuk mencari jalan keluar masalah tersebut. Pernah jadi office boy, pernah jadi penagih utang juga, bahkan pernah punya utang ratusan juta rupiah. Gimana ya cerita Bang Andri sekarang bisa bangkit dari dunia affiliate menghasilkan GMV miliaran rupiah dari live. Nah, buat teman-teman yang kepo dengan cerita Bang Andri, pastikan udah subscribe channel ini dan nonton podcast ini sampai akhir ya. Bang Andriadi, Andriadi Show ya, TikToknya ya. Betul. Wah, keren Andriadi banget. Show, Andriadi Shop. Banyak. Nah, tadi kita udah bahas juga. Ternyata akun Bang Andri itu nggak cuman satu ya, ada 5. Nah, nanti kita bakal bahas gimana satu orang bisa ngembangin banyak akun TikTok. Wah, ini keren. Nah, jadi kalau di sini ada teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Bang Andri, boleh kenalin diri dulu nggak? Secara singkat, Bang. Jadi perkenalkan, saya Andri, saya dari Lampung. Ya, mungkin teman-teman belum banyak kenal aku. Aku tuh dulu ngonten tuh jualan HP di sawah-sawah dan suka nyari ikan, terus main game Free Fire. Terus sekarang fokusnya di dunia affiliate. Fokus di dunia affiliate. Nah, jadi teman-teman ini Bang Andri ini salah satu top afiliator ya, top afiliator yang terutama yang berfokus di live stream. Betul. Benar ya? Live streaming dan juga konten sih. Sebelumnya pernah ini nggak Bang? Maksudnya kalau nge-live itu kan biasa ada ranking-ranking ininya ya. Paling tinggi pernah nembus sampai ranking berapa? Ranking 1. Pernah ranking 1? Ranking 1. Wih. Bulan lalu juga kita kemarin sempat di Juli ya. Di Juli kita masuk ke 10 besar. 10 besar. Berarti rutinnya itu di 10 besar pernah di ranking 1. Ranking 1. Wah, keren banget. Nah, tadi sebenarnya mau kutanyain GMV teman-teman, tapi agak humble. Jadi kalau ada yang nanya GMV gimana tuh Bang? Ya bisa lah dibocorin dikit-dikit lah ya. Boleh di-spill nggak? Boleh di-spill nggak? GMV ini deh sekali nge-live aja deh. Sekali nge-live misalnya paling gede itu berapa? Ya lumayan lah, kadang bisa, ya nggak sebesar teman-teman ya, kadang bisa 1 M sih. 1 M. 1 sampai 2 M. Itu biasa durasinya berapa jam? 12 jam. 12 jam. Nah, itu teman-teman hitung sendiri ya, komisi berapa persen. Wah, keren banget nih. Jadi aku pertama kali kita ngobrol-ngobrol kembali itu pas di salah satu konten aku tiba-tiba Bang Andri reply komen, ngasih komen gitu kan. Di konten itu aku nanya, kira-kira teman-teman di sini nge-live itu paling efektif berapa lama sih? Terus Bang Andri tulis 24 jam. Aku kan kaget loh 24 jam? Terus aku buka akunnya, wah, oh ini nih Bang Andri nih. Langsung ku kontak, yuk kita podcast gitu. Seru, sebenarnya ini podcast pertama juga sih Ko. Jadi aku tipe orang yang agak sedikit menutup sebenarnya. Cuman kenapa menutup? Gimana ya, nggak tahu kenapa. Memang dari dulu sebenarnya dibilang aku tuh kalau di konten itu kan orangnya ekspresif terus kayak ceria itu. Sebenarnya aku orangnya pemalu.
Gitu. Jadi bisa dibilang introvert juga. Jadi kalau ketemu orang baru, menurut aku masih agak kurang beradaptasi gitu kok. Jadi agak sulit. Tapi ini Bang Andri mau datang di podcast aku, podcast pertama juga katanya. Bener. Wah, aku bener-bener bersyukur banget lah ada ini Suhu nih, The Real Suhu. Turun gunung, teman-teman pastiin nonton dan catet ya ilmu-ilmu yang bakal kita share di podcast ini. Bang, boleh diceritain nggak? Gimana sih pengalaman pertama bisa kenal dunia affiliate, nyemplung ke affiliate itu di tahun berapa dan apa alasannya pada saat itu? Oke, mungkin aku cerita di awal dulu ya. Jadi awal-awal itu aku buat akun TikTok ini dulu tuh suka petualangan kok. Suka cari ikan, terus juga susur sungai di Kali Jakarta. Dulu live streamingnya tuh kayak gitu. Sempet dulu live streaming susur sungai itu yang nonton sampai 24.000 orang, 10.000 orang gitu setiap kali live streaming. Cuma nggak ada uang sama sekali ya, walaupun penontonnya banyak, viewers kita banyak, nggak ada penonton sama sekali. Itu tahun berapa itu? Tahun 2021 2022 lah. Oh, berarti emang belum ada TikTok Shop? Udah ada, cuman aku yang belum bisa manfaatin saat itu. Terus lagi aku waktu itu main game Free Fire, terus sebenarnya nggak suka game, cuma aku ngelihat adik-adik aku tuh mereka suka main game, kadang-kadang suka lupa waktu, atau kadang-kadang mereka ketika main game tuh cara ngomong mereka tuh agak sedikit kasar gitu ya, kadang-kadang timbul kata bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak pantas, dan aku masuk ke ranah itu untuk kayak ngajakin adik-adik, ayo yuk kalau kalian mau main game boleh main game, tapi sebisa mungkin tuh jangan sampai ada kayak lupa waktu atau juga ada kata-kata yang kurang enak didengar gitu, masuk ke situ. Dan qadarullah ternyata di game ini justru yang rezekinya membuat aku luar biasa, jadi besar banget, sampai pada akhirnya 1 bulan aja aku bisa dapetin 1M followers. Tapi kembali lagi itu masih belum jadi duit ya, belum jadi penghasilan. Boleh dijelasin nggak kenapa bisa ada akun ini? Kenapa bisa ada akun followersnya 1 juta, penontonnya banyak, tapi nggak ada duitnya? Karena kan teman-teman banyak yang merasa kalau udah punya followers banyak, pasti ada dong cuannya gitu loh. Wah, itu sebenarnya persepsi yang salah. Sebenarnya kalau di TikTok ini sendiri, baik itu kalau kan persyaratan sekarang 600 followers ya untuk bisa jadi affiliate. Walaupun 600 followers, tapi secara konten kita mungkin kayak ya kontennya menarik, kontennya penuh dengan hook. Nah, kalau belum tahu hook, nah di sini ya. Thank you langsung dipromosi. Di sini banyak banget hooknya. Terus itu bisa jadi mereka tuh penjualannya tinggi dibanding mereka yang punya followers besar gitu. Karena menurut aku algoritmanya TikTok itu berbeda dengan platform-platform lain. Bedanya apa tuh Bang? Satu, misalnya kita kalau misalnya bikin video yang satu video kita viral ditonton oleh banyak orang, kadang-kadang mereka tuh nggak ngelihat berapa followers, apalagi ketika kita misal mempromosikan satu barang yang barangnya itu trust dengan mereka akan check out, biasanya gitu. Berarti pentingnya itu adalah kita nggak cuman punya penonton banyak, tapi bangun trust dari si penonton ini. Trust juga produknya itu sesuai sama penontonnya gitu. Kalau udah FYP ya udah enak nyayur banget itu. Kalau di TikTok sama ditambah lagi GMP Max kalau zaman sekarang. Nah ini kita bahas pelan-pelan dulu nih. Banyak yang akan kita bahas yang FYP, produk dan GMV Max. Betul. Nah Bang Andri, aku mau nanya dong. Tadi kan kita udah bahas kalau ada produk, FYP dan GMV Max. Nah aku mau coba bahas satu-satu nih. Kalau menurut Bang Andri sendiri, apa sih yang menyebabkan sebuah video di TikTok itu bisa FYP dan gak FYP? Satu, mungkin dari cara buat kontennya ya, yang tentu adalah hook konten. Itu hook konten itu penting. Hook konten ini kan dibagi banyak tipe hook konten, baik itu dari visual, baik itu dari gaya, baik itu dari gerakan, baik itu dari ucapan, dan termasuk juga dari produk. Itu menjadi hook menurut aku ya. Misal hook visual. Kenapa konten aku mungkin banyak FYP dan kadang walaupun tanpa di ads pun itu viewersnya sampai puluhan juta. Tapi ada juga video-video aku yang nggak FYP gitu ya.
Kalau menurut aku adalah hook visual. Hook visual yang aku bangun adalah Andriadi seorang anak kampung, anak desa dulunya. Terus dengan background persawahan, dengan background hutan, kebun. Yang jualannya tuh gak masuk akal. Jualan handphone di kebun itu orang-orang, ini orang beneran gak ya jualan ya. Tapi ternyata pada akhirnya itu jadi video yang banyak ditonton orang dan tentunya juga kita kebantu sama GMP Max gitu. Nah ini berarti kalau aku ambil kesimpulan itu adalah salah satu yang menyebabkan Bang Andri ini kontennya naik, visual hooknya itu malah datang dari yang banyak teman-teman di sini anggap sebagai kekurangan. Yes, karena betul. Banyak loh yang tiap kali aku nge-live edukasi gitu ya Bang. Mereka bilangnya pertanyaannya gini, kok aku bisa nggak jadi affiliate? Aku tinggalnya di daerah loh, aku tinggalnya di kampung loh. Padahal sebenarnya kalau tinggal di kampung misalnya ya backgroundnya hijau, backgroundnya sawah, itu juga jadi visual hook. Wah itu visual hook banget. Jadi kalau misalnya aku mau cerita juga, tadi kalau Leo bilang orang di desa ya, itu aku tuh bikin konten misal sehari itu 20 konten kok. 20 konten itu aku bikin di sawah-sawah, aku nguploadnya itu harus pergi ke desa tetangga. Jadi kalau di desa akunya sendiri itu nggak ada sinyal, nggak ada internet. Jadi ada internet cuman kayak kecepatannya itu sangat-sangat kurang. Mungkin kita mau ngupload itu 2 hari mungkin baru selesai ke upload gitu. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Tiap kali upload pindah desa? Iya, kalau aku misalnya mau cepet banget, kalau misalnya mau ngupload cepet sehari hari itu videonya banyak, kita harus pindah desa dulu, baru kita bisa produksi banyak video atau uploadan video kita banyak, gitu. Jadi nggak ada halangan kalau misalnya kalian tinggal di desa terus nggak bisa ngonten itu nggak ada halangan, karena rintangan yang aku buat ya kayak gitu. Belum lagi kalau di kampung itu di desa ya sering banget mati listrik gitu. Apalagi kalau hujan, petir, wah itu kalau di sana udah kayak matiin semua elektronik karena bahayanya ya tersambar petir. Oke, tapi aku penasaran deh, kenapa Bang Andri ini, maksudnya kan dengan banyak hal-hal yang tidak mendukung ya, tidak mendukung untuk menjadi afiliator gitu ya. Kenapa? Apa sih motivasi di awal itu kayak pengen fokus aja gitu ke dunia affiliate, karena banyak yang jadikan itu alasan. HP-nya kentang, tinggal di kampung, listriknya wifi-nya lelet, nggak punya kuota, apapun lah alasannya. Tapi Bang Andri malah, wah aku harus fokus gitu. Betul. Jadi sebelumnya aku mungkin cerita mundur dulu nih kok, mundur dulu karena aku tuh dulunya seorang karyawan di sebuah perusahaan jual kebab, terus juga di satu perusahaan ya. Jadi office boy selama 12 tahun lah aku kerja ya. 12 tahun jadi office boy? Enggak, jadi selama 12 tahun itu punya banyak pengalaman. Oke. Tukang kebab, office boy, jadi tim marketing, jadi sales marketing, jadi tukang tagih ya. Di perusahaan itu ya. Akhirnya aku mikir gimana ya caranya aku pengen kerja. Setidaknya kan saat itu kita punya penghasilan UMR gitu ya. Sederhana aja, bisa nggak ya kira-kira dengan media sosial ini aku punya penghasilan minimal kayak kita kerja di kantoran aja deh gitu, nggak muluk-muluk saat itu. Kayak pengennya gambarnya berapa? UMR aja gitu, punya gaji UMR, tapi kita punya banyak waktu sama keluarga, kita bisa banyak punya waktu ke sana kemari gitu. Sederhananya sih gitu. Tapi ya akhirnya keterusan. Pada saat itu motivasinya itu apa, karena udah melihat hasilnya kah, atau karena melihat potensi affiliate-nya kah, atau karena ngeliatin orang lain bisa sukses di affiliate kah gitu loh? Nggak ada, sederhananya aku pengen punya banyak waktu untuk keluarga, punya penghasilan kayak kerja di gaji UMR gitu doang, sesederhana itu. Tapi setelah keterusan aku pada akhirnya ini benar-benar kayak berjalan dengan sendirinya ya, tanpa benar-benar aku kayak aku gimana ya, kayak aku punya target harus kayak gini. Enggak, ada kayak bener-bener kayak belajar dengan sendirinya. Tiba-tiba ada investor masuk gitu ya, mereka mau support Andriadi, terus ya udah akhirnya jadi besar. Wow. Dan di bulan keberapa sih
Bang Andri setelah mulai affiliate itu baru kelihatan ada hasil gitu loh. Itu pertanyaan banyak orang. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi aku bulan pertama itu dulu tuh masih kayak jualan Indomie kok. Jualan Indomie, terus air mineral. Yang dulu tuh masih ada promo Rp1.000 itu ada dapat 5 pieces Indomie. Nah itu masih jualan kayak gitu tuh. Saat itu masih susah banget untuk cari seller dan segala macam. Sebulan aku dapat omset ya itu Rp10.000 sebulan. Ya, bulan kedua naik Rp200.000. Nah, ketika bulan ketiganya nih kebantu ada satu produk yang memang aku bikin video dan ternyata videonya itu lumayan cukup banyak ditonton. Mungkin sekarang itu kalau nggak salah 45 juta orang yang nonton. Itu barulah aku dapat 1 miliar pertama di bulan ketiga. Di omsetnya. Di omsetnya. Berarti di bulan pertama hampir tidak ada hasil gitu ya. Hasil. Bulan kedua juga hasilnya udah ada tapi ya tidak menutup rasa lelahnya. Betul. Tapi di bulan ketiga langsung meledak. Langsung meledak. Oke. Itu aku kayak bener-bener nggak sengaja juga sih bisa dibilang. Kalau misalnya Kak Andri rahasianya apa? Ya udah kita upload aja videonya sesuai sama apa yang kita mampu saat itu ya, yang aku pikirkan. Jadi karena bener-bener kayak nggak punya ilmu sama sekali, udah kayak aku upload gitu. Ya dari dulu sampai sekarang pun aku tipe orang yang brutal konten. Kalau konten tuh sehari nggak cukup 1. Kalau bisa 10, 20 gitu. Dan ini pun yang pada akhirnya bisa mendatangkan endorsement yang begitu banyak banget dari brand-brand. Karena aku tipe prinsip kayak misalnya ada endorsement. Misal nih contoh ya, Kandri endorse-nya berapa kalau buat video? Oh, satu video aku kalau misalnya satu video itu aku di 15 juta misalnya ya. Di kontrak itu tertulisnya satu video, tapi ketika aku buat videonya aku nggak benar-benar pure kasih satu video, tapi bisa 10 video, bisa 20 video. Brand pun senang gitu. Nanti tiap bulan repeat lagi begitu terus. Nah, ini aku pengen tarik mundur balik lagi ke tadi ceritanya kan bulan pertama dapatnya 10.000, bulan kedua 200.000. Itu pun GMV, bukan komisi. Bukan komisi. Pada saat itu di bulan pertama itu postingnya udah sering kah atau sedikit-sedikit nih? Mas sering. Udah sering? Tiap hari ada? Tiap hari ada. Live nggak ada, waktu itu masih kayak konten. Live streaming ini bisa dibilang masih baru-baru, kita sekitar setahunan ya. Oh, kurang lebih setahunan. Bulan keduanya juga konten kali setiap ya, hari? Atau 2 tahun deh, saya lupa. Hampir 2 tahun ya? Iya hampir 2 tahun live streaming. Di bulan kedua juga setiap hari kontennya? Setiap hari kontennya. Nah jadi kalau teman-teman di sini ada yang baru mulai ngonten bulan pertama belum ada hasil, bulan kedua belum ada hasil, ya jangan nyerah dulu gitu ya. Jangan nyerah dulu karena memang kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Dan prinsip aku ngonten ini berbeda sama yang lain. Misalnya orang misal bikin konten 10 konten itu per hari itu misalnya beda-beda. Mungkin konten 1 kopi, konten 2 buku, konten 3 HP. Kalau aku tipe aku enggak kok. Misalnya buku nih, satu produk ini aku buatin langsung 10 video tentang buku aja gitu. Jadi terbentuk itu brandingnya. Kalau aku ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau aku berbicaranya seperti itu. Kayak misalnya aku satu produk itu aku buatin kayak 10 sampai dengan 20 konten tentang buku. Langsung tuh dari atas sampai ke bawah buku. Itu di satu gitu. akun? Di satu akun. Berarti langsung. Akunnya juga dijaga supaya niche-nya sama? Iya betul kayak gitu. Oke. Nanti bisa terbentuk kok. Oh ternyata yang rame produk ini loh. Karena saat awal-awal itu kan kita masih belum tahu nih. Kita bakal ngejual kayak produk yang paling laku di kita. Ini kasus kebanyakan ya. Kasus kebanyakan produk yang bakal laku di kita itu apa gitu. Makanya aku buatnya konsepnya seperti itu gitu. Jadi kayak terbranding. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang baru mulai nih, kalau dari Bang Andri rekomen mereka mending langsung fokus, misalnya milih satu nih mau fokusnya di buku, bahas buku dulu aja, atau nyampur dulu. Sebenarnya boleh campur karena aku sendiri pun itu campur sih kok ya, sampai pada akhirnya nyampurnya kategori kayak misalnya aku jualan kunci sok dulu, jualan fashion juga sempat kena pelanggaran akunnya. Akun aku sebenarnya banyak kok ya, cuman udah banyak yang kena pelanggaran ya.
Terus jualan apa face wash juga semuanya sih. Yang pada akhirnya nemu kategorinya di elektronik, ya udah langsung di elektronik. Tapi pada akhirnya aku mikir potensialnya banyak nih. Ya udah kita coba bikin akun baru lagi yang memang khusus coba buat kayak misalnya makanan, terus sport, terus olahraga elektronik lagi. Okay. Berarti sekarang Bang Andri total jalan berapa akun nih? 5 akun yang udah berjalan 4. Yang benar jalan 4, 4-nya ini beda kategori, semua dibedain. Ada sama kategori 3 akun sama kategori 2 akunnya beda. Jadi tiap harinya di 4 akun posting masing-masing 10. Kalau untuk akun lain sih aku agak jarang-jarang sih, lebih ke fokusin ke 2 akun. Jadi yang lain yang posting siapa? Tim. Aku tetap, cuman kayak nggak tiap hari rutin. Apalagi kita kan rutinitasnya di akun utama sama akun kedua itu luar biasa crowded banget. Kemarin kita baru sempet diundang juga sama salah satu brand ke China juga kan. Gitu. Jadi kayak waktunya luar biasa. Tapi tetap ada uploadan kayak nggak sebanyak 10 konten ya. Wah keren nih teman-teman. Nah jadi kalau ngomongin TikTok, terutama TikTok affiliate ya, itu aku udah dengar cerita yang luar biasa itu banyak banget Bang. Jadi dari yang anak daerah, aku kan juga anak daerah, kita sama-sama dari Sumatera ya, aku dari Medan. Kalau misalnya nggak ada TikTok nggak mungkin kita bisa nyampe ke kemana-mana lah, gitu loh. Betul. Kemarin pas diundang ke China itu acara apa tuh Bang? 2 kali kita. Yang pertama itu kita ada dari tim agensi, kita live streaming juga dan kita juga jadi pembicara di sana memperkenalkan TikTok affiliate. Terus yang kedua dari brand. Nah ini brand yang menurut aku unik juga. Jadi punya kisah ya. Di awal-awal itu aku jualan produk ini. Boleh sebut mereknya sih? Boleh. Aku jualan Infinix Hot 30i dulu di sawah-sawah ya. Dulu masih belum ada yang namanya seller official store, itu masih belum ada. Kita ngambilnya langsung dari seller distributor. Penjualan itu per bulan bisa sampai 5.000 pieces untuk handphone tersebut gitu. Yang pada akhirnya aku sempat kayak buat konten, orang tuh ngira aku tuh brand ambasadornya mereka gitu. Yang terus-terusan mempromosikan itu terus padahal aku nggak dibayar sama sekali, nggak ada uang endorsement sama sekali ya, cuman komisi doang gitu kan. Komisi pun kayak 1% kalau untuk handphone. Tapi aku terus yang pada akhirnya tim official store ngelihat Andriadi bikin kontennya serius nih, semangat nih. Ya akhirnya aku udah deh kerjasama sama official store-nya gitu ya. Kita ada kontrak, terus ada challenge juga dari mereka dan alhamdulillah kita selalu jadi top creator di produk tersebut yang akhirnya kita nyampe ke Cina gitu. Wih, keren. Yang awal-awalnya tuh dihujat abis-abisan kok. Aku di waktu pas jualan di kampung itu jualannya luar biasa, kayak ya dengan mungkin ya dengan gaya bahasa aku, dengan cara ngomong aku kayak gini tuh bulian sampai saat ini pun masih ada gitu. Tapi aku punya prinsip kok. Bully jadi beli. Itu prinsip aku ya. Bully jadi beli. Iya benar. Kadang-kadang aku ngebuat nih kok gimana caranya orang itu ada berkomentar negatif, tapi kita buat kontennya itu tidak sampai menyinggung sara, menyinggung agama ataupun negara gitu ya. Dengan konsep konten yang aku buat kayak misalnya review HP, aku mau bisa aja sebenarnya kayak nge-review HP kayak teman-teman kita kayak Bang Diar, Bang Gadgetin, bisa sebenarnya. Tapi aku mau ngelahin mereka itu tentu nggak mungkin. Mereka udah besar duluan. Makanya aku buat konsep sesuatu yang berbeda. Review HP dari ujung ke ujung, lari-lari dari sawah, lari-lari. Gimana lu kayak orang bisa dibilang kayak orang gila gitu. Dan pada akhirnya disitulah timbul bulian yang luar biasa. Apa contoh bully yang bisa terlontar gitu loh? Terlontar bisa jadi kayak aku dibilang prick lah, terus nggak jelas lah. Kalau bahasa kasarnya dengan gaya aku kayak dibilang boti lah. Itu banyak banget kok, banyak banget. Tapi aku ngerasa ya mereka ya terserah mereka mau ngomong apa, dan aku nggak peduli mereka ngomong apa, karena selama aku tidak menyinggung apa yang seperti aku bilang tadi, sara, agama, negara, is okay sih, no problem gitu. Iya. Dan akhirnya yang bully jadi beli. Jadi beli. Tapi pernah nggak kejadian
nih orang awalnya ngebacotin gitu. Banyak. Ujung-ujungnya malah dia belanja. Banyak, bener. Gimana cara ini aku yang mau belajar nih. Gimana cara mengubah orang yang ngebacotin malah jadi belanja? Iya itu aku kadang-kadang kalau misalnya ada komentar-komentar pedas, aku sengaja aku naikin pakai komentar video kok. Itu sering banget dan aku balas komentar videonya tuh dengan gaya yang lebih aku kayak bisa dibilang freak juga ya, dengan gaya aku kayak gitu. Dan mereka pada akhirnya tahu mungkin ini konsepnya adalah bercanda kali ya, nggak bener-bener serius dengan gayanya dia begitu gitu. Ya seperti aku bilang tadi, aku orangnya pendiam, asli pendiam. Ini ada asisten aku tanya aja ya, pendiam, susah ngobrol sama orang gitu. Dengan konsep konten kayak gitu tuh luar biasa berat sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi, itu pekerjaan. Nah, pendiam ini juga salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan. Yes, betul. Afiliator pemula, Bang. Jadi mereka selalu bilang, aku introvert. Yes. Aku malu. Yes. Gak pede ngomong depan kamera. Gimana seorang Bang Andri yang katanya pendiam dan introvert itu bisa kalau di depan kamera langsung orang yang berbeda tuh? Yes. Apa tuh skillnya? Diajarin dulu nih. Kalau dibilang gimana ya, aku juga suka nggak tahu sih. Cuman aku selalu berpikirnya adalah ketika sekarang ini aku punya banyak tim, aku punya banyak karyawan. Jadi kan ini kalau aku ceritain agak lumayan cukup sedih ya. Di belakang layar aku tuh ada orang-orang yang harus aku bantu. Aku ada adik-adik aku yang mereka tuh secara sekolah pun tidak bisa tinggi lah ya gitu ya. Dan di dalam diri aku tuh gimana caranya aku bisa bantu mereka gitu. Gimana caranya aku bisa ngangkat derajat mereka, derajat keluarga aku juga. Karena kalau ngelihat dari latar belakang kami yang memang kondisi secara ekonomi itu luar biasa sangat sulit. Makanya aku mematahkan atau juga membuang rasa urat malu aku ketika aku ngonten gitu. Tapi ketika memang ketemu sama banyak orang, ya udah aku kayak jadi diri sendiri gitu. Aku selalu melihat orang lain gitu. Aku bisa gimana ya caranya aku bisa ngebantu banyak orang, lebih banyak orang lagi gitu. Ada orang-orang yang harus kayak aku bantu lebih banyak lagi gitu. Itu sih yang pada akhirnya mengalahkan rasa ego malu aku, introvertnya aku gitu. Dan berarti intinya itu mereka teman-teman di sini harus menemukan alasan betul. maunya dulu. Betul. Karena banget. tanpa ada alasan yang kuat, ya rasa malunya, rasa ragunya ini tidak bisa dikalahkan. Betul. Sebelum ada keinginan yang lebih gede ya. Betul. Setuju banget itu. Tapi dari awal emang itukah motivasinya Bang Andri atau di awal itu berbeda tuh? Yes, dari awal sama. Aku punya ngajak satu orang ya, gimana caranya nih bisa diajak lagi, terus ngajak lagi gitu. Jadi kayak sebisa mungkin keluarga aku bisa terangkat derajatnya sih. Itu sih yang fokus utama gitu, dan juga bisa ngebantu banyak orang aja. Nah, kalau ngomongin mengangkat derajat nih, Bang Andri, boleh diceritain nggak? Walaupun mungkin teman-teman di sini udah dapat gambaran ya, dari yang awalnya pernah jadi office boy, pernah nagih utang, sekarang nge-live miliaran, ya pasti hidupnya sudah berubah. Tapi boleh dikasih gambaran aja nggak, bagaimana sejak aktif di TikTok itu, bagaimana kehidupan Bang Andri itu sudah berubah lah jadi lebih baik? Wah, luar biasa. Yang pertama, aku di kampung halaman yang tadinya benar-benar kayak hidup numpang di rumah. Maksudnya kayak tanah pun bukan milik sendiri, milik orang. Alhamdulillah bisa kebeli rumah. Terus juga tanah pun kalau di kampung kan kita harus punya yang namanya orang tua petani gitu, yang tadinya nggak punya kebun, nggak punya sawah. Alhamdulillah bisa kebeli sawah. Kemarin juga sempat viral tuh kok. Kalau teman-teman cari rumah 10 juta tuh, wah itu beritanya di mana-mana tuh kok. Dan itu Bang Andri yang beli rumah 10 juta? Yes, rumah 10 juta di Lampung. Terus setelah itu di rumah 10 juta itu juga akhirnya aku baik itu dari sisi ke kanannya dan ke belakangnya aku bisa beli juga tanahnya. Dan baru-baru ini kemarin kita sempat berangkatin tim umroh, aku sama asisten aku, terus juga ini orang tua lagi umroh juga nih kok. Jadi kayak luar biasa. Itu impian yang benar-benar kayak luar biasa besar banget dari dulu gitu. Kalau tapi kebayang gak sih dari awal kalau misalnya
dari ngonten dan nge-live di TikTok ini ya, bisa sampai ke titik ini itu kebayang nggak dari awal? Enggak, sebenarnya enggak ya. Luar biasa, kayak bener-bener nggak nyangka aja gitu. Dan aku pun nggak nyangka juga kok. Ternyata aku bisa ngebentuk orang yang seperti yang aku bilang tadi kan, bermanfaat buat orang lain. Ini adalah salah satu karyawan aku. Mungkin aku berani sebut nih. Dia penghasilan per bulannya aja bersih itu udah di 150 juta. Karyawan aku. Wow. Yang tadinya dia itu hidupnya luar biasa susah, sakit-sakitan, masuk rumah sakit aku yang biayain. Tapi sekarang udah luar biasa, dia punya penghasilan begitu besar. Dan ikut satu manajemen sama kita. Dan sekarang kondisinya itu orangnya ini sendiri sudah menjadi talent, maksudnya di akun sendiri, sudah punya akun atau sendiri. masih sebagai karyawan Bang Andri? Sudah punya akun sendiri dia sekarang. Udah aku lepas. Dan itu prinsip aku. Aku ke tim aku tuh selalu bilang, kalian kerja di aku jangan lama-lama, karena aku pengen kalian tuh punya akun sendiri dan punya usaha sendiri. Bahkan mereka aku challenge, kalau kalian punya misalnya setiap hari ngonten dan punya penghasilan misal 100 juta per bulan, aku kasih challenge lagi, aku bakal kasih tambah hadiah lagi. Kamu mau apa? Mau iPhone? Aku bakal beliin iPhone gitu. Aku challenge mereka sampai ke situnya gitu. Karena memang bener-bener tuh pengen bantu mereka tuh bisa kayak tim kayak karyawan aku yang lainnya gitu. Mereka bisa terangkat derajatnya gitu. Wow. Karyawan Bang Andri yang tadi diceritain sudah berpenghasilan 150 juta itu akhirnya sekarang juga di TikTok affiliate kah? Di TikTok affiliate ya. TikTok affiliate juga. Wah, saat itu aku lagi ngerekrut dia, luar biasa kok hujatannya. Kenapa? Dibilang berondongnya aku lah, simpanan, pacar lah, padahal cowok. Gila nggak? Itu luar biasa. Orang tua aku sampai sakit-sakitan, sampai kayak mikirin komentar-komentar netizen yang begitu. Oh, tapi orang tuanya Bang Andri juga aktif ngeliat komentarnya. Dan aku selalu bilang, udahlah biarin, kayak orang mau ngomong apa juga apa. Kita udah stay positif aja. Orang mau ngomong apa juga. Toh nggak ngelakuin hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi Bang Andri sendiri pernah nggak sih kayak kena mental karena komenan netizen itu dari awal? Alhamdulillah sih nggak pernah sih. Alhamdulillah, kayak mau sebodotin orang mau ngomong apa juga. Luar biasa ini. Iya, padahal itu kayak wah itu luar biasa hujatannya, fitnahannya itu jahat banget. Tapi sekarang aku bisa ngelihat, aku buktiin, lihat dia sekarang udah punya penghasilan sampai segitu banyaknya. Yang dulu dia sakit-sakitan, yang dulu dia kayak makan buat besok aja itu dia nggak tahu mau makan apa gitu. Sekarang udah besar, itu aku yang kayak ya alhamdulillah udah berhasil. Wah, keren banget. Ini emang cerita luar biasa sih. Aku kadang ya Bang Andri, maksudnya karena aku juga sendiri merasakan bagaimana hidup itu udah berubah karena TikTok. Tapi sampai sekarang aku masih tetap seneng gitu loh kalau dengar ada orang yang hidupnya juga ikut berubah sejak aktif jualan, ngonten. Karena aku merasa wah ternyata orang lain itu juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Betul. Gitu. Tapi jangan salah loh kok. Aku awal-awal baca bukunya Koleo ini. Nih coba lihat. Bener gak nih? Serius, aku di tahun 2023 ini aku tuh bikinin konten tentang buku ini. Cuman aku cari-cari kemungkinan itu di akun TikTok aku yang hilang ya. Ini aku bikinin konten ini. Ini ada asisten aku. Dia yang udah ikut aku lama. Coba tanya kalau aku bohong. Tanya sama dia. Serius. Bener gak tuh Bang? Bener ya? Aku ngontenin ini di kebun, di sawah-sawah dulu. Aku baca juga trik ngonten dan segala macamnya. Ya, sebelum aku punya buku sendiri sekarang. Aku baca bukunya ini. Dan menurut aku buku Bang Andri itu menarik banget karena ini ya menjawab pertanyaan rata-rata pemula ya. Betul. Malu muncul. Betul. Nggak tahu gimana public speaking, bicara depan kamera, bener ya? Betul. Tuh. Sama ya ngonten itu semudah bercerita. Jadi sesuai sama judulnya, ngonten semudah bercerita. Nah tuh, teman-teman langsung search saja tuh bukunya Ngonten Semudah Bercerita di TikTok. Atau mungkin ini deh, ntar linknya aku taruh di bawah. Boleh. Nanti teman-teman boleh langsung klik. Nah, aku mau lanjut dulu. Jadi karyawan yang tadi diceritain itu, apakah di awal dianya juga introvert, Bang Andri? Sebenarnya dia orangnya aktif. Bisa dibilang sih agak sedikit pemalu juga ya. Karena bisa dibilang kayak tekanan dia dibuang sama orang tuanya. Sorry ya kalau misalnya aku sebut ya kita memang suka cerita sih dia kayak orang tuanya nggak
nggak ngerawat dia dari kecil gitu, memang terbuang, yang punya sifat ya seperti itu, orangnya malu, takut gitu, yang tapi pada akhirnya alhamdulillah sekarang. Oke, nah gini, mungkin ini biar teman-teman di sini juga bisa take notes dan tahu nih apa yang harus dikerjakan setelah nonton podcast ini nggak jadi sia-sia ya. Betul. Bang Andri, ini kan dari Bang Andri sendiri cerita hidupnya itu udah berubah banget dan juga udah berhasil mengajak karyawannya juga untuk hidupnya berubah. Betul. Kalau di sini ada teman-teman yang mungkin merasa posisi hidupnya itu lagi di posisi terendahnya lah, nggak tahu arah jalan mau kemana lagi. Terus dia dengar cerita ini dan dia merasa oke, kayaknya aku kasih dia kesempatan untuk konten dan affiliate. Oke. Apa PR yang bakal Bang Andri kasih ke mereka? Aku bakal cerita. Ini aku pernah punya hutang sebelum aku jadi affiliate, itu punya hutang sekitar 300 juta. Ya, saat itu aku masih jadi karyawan, ya, belum benar-benar jadi affiliate. Saat aku lagi kena masalah itu, punya hutang, yang aku pikirin bukan masalahnya, tapi jalan keluarnya gimana, ya. Kalau kita mikirin masalah, terus kita terpuruk, asli, ya. Seminggu pertama itu demam, sakit, panas, pala pusing dan segala macam, itu hal yang wajar. Tapi jangan berlarut-larut, karena jangan memikirkan masalahnya, tapi berusahalah untuk mencari jalan keluar masalah tersebut. Gitu sih. Oke. Misalnya mereka mau mulai nih, oke, Bang Andri aku mau mulai konten. Apa PR-nya? Gampang ya, kalau untuk yang pertama-tama adalah coba deh ngaca ke diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang menarik di dalam diri kita? Kita kira-kira apa sih yang bisa kita ceritakan di dalam diri kita? Oke, di dalam diri kita nggak ada. Mungkin di daerah kalian, apa sih di daerah kalian itu yang unik? Makanannya kah? Pemandangannya kah? Lautnya kah? Atau apanya lah, tempatnya atau budayanya yang mungkin bisa diceritakan ke banyak orang. Oke, berarti mulai dulu dari diri sendiri ataupun daerah sekitar kita. Betul banget. Cari apa cerita yang bisa disampaikan. Betul. Dan untuk bisa sampai ada di titik itu, kita coba lihat perbandingan sama orang lain. Oh, di daerah aku kayak gini nih. Oh, kira-kira enaknya konten kayak gini tuh ada nggak sih konten creator yang ngebahas kayak gini? Bisa dicontoh karena kadang kita itu selalu melihat konten orang lain itu bisa jadi sebuah inspirasi gitu. Jadi kalaupun aku pribadi ya, aku tipe orang yang mungkin sama nih kayak Kak Willy Salim orangnya. Nonton TikTok, scroll TikTok itu bukan kayak semata-mata kita scroll TikTok, tapi kita cari ide. Oh, konten ini relate nih dengan aku buat gitu. Tapi dengan gaya yang berbeda. Seperti itu. Berarti ATM juga ya? Betul, ATM juga. Tapi bisa buat dengan gaya kita yang berbeda gitu. Nah, itu tuh yang keren tuh. Jadi teman-teman langsung aja cari apa keunikan kalian atau daerah kalian. Betul. Terus ATM, cari inspirasi dari kreator lain, praktek langsung konten. Yes, itu. Nih teman-teman yang siap untuk langsung konten, coba tulis siap di komen ya. Kita mau tahu berapa orang yang siap langsung konten ya. Mantap. Bang Andri nih, kan tadi ceritanya di awal-awal itu kan satu kerja, jadi office boy. Terus ada utang. Iya, ada utang, betul. Di awal itu kontennya pakai apa gitu? Banyak orang yang merasa, betul. Mau gimana mulai? HP kentang, sampel nggak ada. Betul. Mau kontenin apa gitu? Pada saat itu untuk mulainya bermodalkan bagaimana? Aku dulu konten itu pakai HP, ada tahu nggak Xiaomi Mi Max 2, itu HP-nya tebal banget, gede banget. Dia HP tapi kayak hampir kayak tab. Iya, itu aku modelnya tuh pakai HP itu gitu. Setiap hari. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman bilang hari ini ya keterbatasan kayak alat dan segala macam, itu kayaknya sesuatu hal yang nggak mungkin deh. Karena HP zaman sekarang walaupun di kelas harga kayak 1 jutaan, itu kameranya udah bagus-bagus, udah punya kamera 50 megapiksel ya. Sebenarnya udah nggak ada alasan tentang masalah alat. Alasan terbesar di kita adalah sebenarnya adalah rasa malas. Lawan rasa malas itu. Iya, nah ini teman-teman ini paling suka nih. Iya. Sebenarnya males. Cuman dibungkus dengan alasan sampel nggak ada. HP-nya kentang. Betul. Terus nggak bisa ngonten. Padahal
mulai aja. Mulai aja dulu. Terus yang bilang nggak punya sampel, aku selalu bilang gini bang, buat kalian yang bilang nggak ada sampel, nggak mungkin kalian masuk rumah, buka pintu, jegrek, isinya cuma lantai sama dinding. Yes, kan nggak mungkin dong. Bener banget. Minimal masuk dapur ada keset. Iya, keset. Ketemu lagi minyak goreng, kopi saset, betul, masuk piring, toilet, gelas, ada sampo, sabun. Emang itu semua bukan sampel? Itu sampel. Kecuali ini teman-teman, ada yang buka rumah jegrek, cuman lantai dan dinding. Oke lah, bener. Aku angkat tangan, nggak bisa ngomong. Cuman ya janganlah membungkus ini ya rasa malasnya itu dengan alasan bla bla bla, kondisi eksternal lah. Dan yang lebih parah lagi adalah menyalahkan kondisi itu kepada orang lain. Gue udah beli buku, gue udah bayar kelas, nggak jadi apa-apa. Ya, itu tuh yang sering dilempar ke saya nih. Tapi kalau di Bang Andri sendiri, udah ada nggak pengalaman? Maksudnya kan Bang Andri juga udah ada buku nih. Udah pernah nggak ada pengalaman yang spesifik? Kan bercerita nih, pede. Ada nggak yang akhirnya malah bilang, aku udah baca bukunya tapi kok nggak pede? Belum sih saat belum ini. Ya? Berarti pede semua tuh teman-teman. Iya benar. Belum atau belum menemukan. Belum menemukan. Nggak, berarti belum ada. Teman-teman cek aja linknya ada di description. Betul. Oke. Berarti yang penting mulai dulu ya. Betul. Mulai dulu. Keren. Nah tadi Bang Andi juga cerita sekarang ada 3 studio ya? Ada 3 studio. Itu studio apa tuh? Studio syuting, studio live? Studio live. Berarti untuk live. Sekarang nge-live berapa jam? 24? 24 jam untuk 2 akun, yang satunya 18 jam. Jadi kalau Bang Andrinya lagi di sini yang nge-live co-host? Iya, dan alhamdulillahnya sekarang itu yang pegang semuanya co-host. Jadi kalau aku live streaming masuk itu kalau lagi ada eksklusif ataupun ada event-event. Gitu. Udah jadi juragan affiliate guys. Jadi orangnya sendiri aja juga udah nggak jarang nge-live gitu. Iya. Jadi aku tuh ngebentuk sih, kayak ngebentuknya itu teman-teman aku branding di video. Jadi kalau misalnya ada orang baru masuk, aku kenalin di video. Oh guys, ini ada karyawan baru nih gitu. Jadi kalau misalnya ada HP-HP, kalau mau cari-cari HP bisa ke sama kok pembahasannya dan segala macamnya gitu. Terus misalnya kita ada reward nih, reward host terbaik, ya itu aku videoin juga biasanya ya. Nanti ada yang komen tuh biasanya, iya nih aku kalau misalnya dilayanin sama dia enak nih, jadi orangnya ngejelasinnya detail, orangnya seru bla bla bla, pasti ada aja kayak gitu. Jadi itu ngebangun brandingnya, sebenarnya ngebantu bangun branding mereka juga, ngebantu branding akun aku tetap walaupun aku nggak ada ya mereka masih tetap bisa ngejual gitu. Keren. Nah, dan apalagi aku ngejualnya itu aku ngebantu mereka itu anak kampung, anak desa yang kalau nggak dibantu gimana gitu, mereka mau kerja apa gitu. Sekarang studio live-nya berarti semua di kampung kah atau di mana? Di sini di Pamulang. Oh, diajak ke sini. Yes, semuanya diajak ke sini. Oh, wah, ini luar ini biasa. Rame. Keren sih teman-teman. Jadi emang impact ke sesamanya itu juga ada ya. Luar Nggak biasa. sekedar kerja, nggak sekedar kayak bos dan karyawan gitu ya. Yes, betul. Dan satu lagi teman-teman. Jadi kalau kita misalnya udah jadi top creator kayak gini, ini kita udah jadi kayak berasa kayak pemain bola. Kalau pemain bola itu kan kadang-kadang suka direbutin kesana kemari, dibayar orang bahkan ya ditawarin. Begitu juga dengan content creator yang memang sudah besar. Ini aku bahas juga di buku aku. Ketika kita sudah menjadi top creator itu kayak investor itu yang mau masuk itu banyak. Kandri, ayo ke sini, aku kasih fasilitas bla 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 bla. Ayo Kandri ikut ke sini, aku kasih fasilitas bla bla bla. Jadi banyak banget tawaran-tawaran kayak gitu. Makanya target kalian yang sekarang mungkin baru mulai untuk menjadi content creator, dunia content creator itu bisnis, beneran bisnis banget. Bahkan kita sempat dapat tawaran yang nominalnya nggak kecil, bener-bener lumayan cukup sangat-sangat besar gitu. Bahkan kita rumah pun kita nggak usah beli, nggak usah sewa sendiri, kita ditawarin. Baik itu supir, baik itu buat pembuatan konten dan segala macam, kantor segala macam, itu kita udah disiapin semua. Boleh kasih gambaran nggak? Apa penawaran paling yang Bang Andri itu juga wah bisa ya orang nawarin aku begini gitu. Ada nggak yang mengagetkan gitu? Ada.
Tapi nggak bisa aku Oh nggak bisa sebutin. di-spill, oke. Berarti gede banget teman-teman. Nggak bisa aku Tadi sebutin. dikasih fasilitas ada rumah dan supir aja bisa di-spill. Iya. Nggak kebayang sih yang nggak boleh di-spill ya. Wah keren. Tapi nah berarti kan sekarang itu kondisi kalau sudah jadi top afiliator. Iya, betul. Nah tapi kan sekarang kondisinya begini Bang Andri. Banyak banget orang-orang itu yang tertarik menjadi affiliate. Sudah mulai juga. Dan banyak yang gagal. Oke, Nah, nih. kalau yang Mbak Andri lihat apa bedanya orang yang bisa jadi top afiliator, apa beda yang udah mulai, udah konsisten, udah konten, tapi stuck. Oke. Saran aku jangan hitung-hitungan dulu. Karena aku dulu tuh jangan kita bicara red card, jangan kita bicara tentang kayak komisi dan segala macem. Coba deh fokus untuk nge-branding akun kita sendiri. Misal nih aku ada kerja sama, Ndri tolong dong promosiin kopi gua misalnya. Ini tuh yang baru ya, kita berbicara dengan kreator affiliate baru. Tolong dong promosiin kopi gua. Oh oke. Komisinya berapa? 10% misalnya, bisa 10%. Ya udah kita promosiin 10%. Tiba-tiba di pertengahan jalan si sellernya ini nurunin komisinya, tapi dengan syarat dia ngeboost iklan dan segala macamnya gitu. Jadi penjualan kita tinggi, tapi komisi kecil, tapi video kita naik gitu. Menurut aku itu is okay, gak jadi masalah gitu. Wah, kadang-kadang ini aku ketika lagi bangun akun pun aku nawarin ke brand-brand. Brand ayo siapa yang mau masuk ke TikTok aku buatin video 10 video, kalian bantu ads gitu, bantu iklanin. Aku benar-benar nggak menutup, nggak ngelihat komisi dulu tuh berapa komisinya. Yang penting kayak akun kita besar dulu. Nanti kalau misalnya kita sudah besar, kalau akun kita sudah gede, itu barulah kita buat yang namanya agreement dan juga MOU dan segala macam kerjasama gitu. Jadi ketika akun kita sudah besar, timbal baliknya ke kita ya endorsement lah, kerjasama dari yang lain. Karena kadang nggak tahu si brand A misalnya nggak endorse kita sama sekali gitu ya, tapi videonya viral dan segala macam. Tiba-tiba si seller si B misalnya ngelihat, video dia viral, banyak banget yang nonton. Tiba-tiba dia bayar gitu kan, itu kayak timbal balik. Jadi jangan perhitungan dulu Jangan di awal. perhitungan dulu di awal. Dan bahkan jangan lihat duitnya dulu di awal. Yes. Nanti akan datang sendirinya kok duit. Wah ini kayaknya cerita rata-rata afiliator atau konten kreator itu mirip sih. Yes, benar. Yang aku lihat nih Bang Andri ya, di awal-awal itu aku juga pas nge-review produk pertama kali, itu juga gak nyari duitnya. Kita nyarinya itu adalah si sellernya ini happy dulu dengan konten kita. Betul. Dan tadi ada tambahan juga nih, aku juga dapat insight baru. Ternyata dari konten kita nggak cuman si sellernya aja yang happy, bisa jadi seller-seller kompetitor yang satu kategori sama si orang ini juga nontonin konten kita kan. Iya, ngelihat. Bisa jadi dianya si seller yang kita promosin kagak ngendorse, si kawan-kawan yang lain yang ngendorse. Gitu. Prinsipnya. Bahkan di dunia endorsement pun aku kadang-kadang ini sebenarnya kayak rahasia, cuman insya Allah aku buka di sini ya. Kadang-kadang gini, si brand A endorse, misalnya aku endorse Kandri, misalnya 5 juta nih. Rent harganya itu, misal produknya kayak masih receh-receh. Duit endorse itu aku nggak pegang. Biar brandnya seneng, aku kadang-kadang sediain beberapa kreator, bantu check outin dong barang-barangnya, nanti aku yang bayar gitu. Secara penjualan si seller naik, dia seneng, repeat order lagi, biasanya kadang-kadang seperti itu. Ini nggak banyak orang tahu dan aku ngejalanin itu terus-terusan dan alhamdulillah bisa menghidupi banyak tim. Wow, dan si kreator-kreator ini kan jadinya sampel buat mereka juga kan? Iya, sampel juga buat mereka. Wah ini kalau menurut aku sih cara yang ini ya. Dan gak banyak orang lakuin. Bener. Ini di-spill di sini eksklusif. Dan aku gak pernah spill, beneran gak pernah spill. Bang Andrinya happy, sellernya happy, kreator-kreator yang check out juga happy. Happy. Penjualan, interaksi naik. Tapi gini, gitu. Gak semua kreator itu kepikiran loh Bang Andri untuk mau. Kan ini ceritanya itu adalah untung yang memang harusnya sudah didapat. Kenapa Bang Andri kepikiran mau uang ini jadinya kan dikeluarin lagi tuh? Betul banget. Kenapa? Ya, kalau aku sih memperbesar kolam.
Kita mau lingkup kecil itu aja, ya udah kita dapatnya segitu aja. Tapi kalau kita misalnya sebar ya, terus kreator-kreator itu juga ikut mempromosikan, yang pada akhirnya produknya juga viral, sellernya juga sellernya senang. Si seller ini punya komunitas, mereka kan cerita, oh cu pakai Andriadi, yang ini pakai, oh itu pakai Andriadi, begitu. Kadang-kadang nih ya, misalnya ini satu brand, dia sebenarnya gimana ya, satu manajemen, tapi dia punya produk-produk itu yang brand. Beda dan punya manajer yang berbeda atau apa ya? Kayak satu holding. Iya, holding betul. Banyak brand. Banyak brand, terus apa ya? Gimana ya? Supervisor, CM apa ya sebutannya? KOL spesialis. Iya gitu, kayaknya kayak beda-beda kan, mereka tuh kadang-kadang nggak tahu nih. Pakai lagi Andriadi, pakai lagi. Kayak ini misalnya contoh nih Paragon, ada di bawahnya Wardah, Labore, siapa brandnya kan banyak. Betul. Misalnya gitu. nih satunya Happy sama Bang Andri, dia kan bilang tuh ke yang lain, gua kemarin endorse Bang Andri bagus banget, yang lain ikut ambil. Iya betul. Rata-rata gitu. Iya. Wah ini sih teman-teman langsung praktek nih. Wah ini catat ini, kalau teman-teman benar-benar ada catat kayaknya sampai di poin ini aja udah satu halaman itu udah full. Iya benar. Awas aja kalau nggak dipraktekin. Soalnya itu yang aku lakuin selama ini sih. Jadi brandnya juga selalu repeat order. Walaupun kita kayak jualan HP tuh komisinya kayak bisa dibilang kecil, tapi kita bisa kebantu dengan ya selalu ada aja investor yang masuk. Apa satu kesalahan yang paling sering Bang Andri lihat dilakukan oleh afiliator atau konten kreator yang baru mulai? 1, cepet puas. 2, enggak konsisten. Ya, kadang-kadang mereka itu ini kebanyakan teman-teman aku, mereka udah di atas awan nih, udah di atas misalnya, udah dikenal, terus uang udah banyak, tiba-tiba leha-leha, ya jatuh lagi, mau bangkit lagi itu tuh susah, itu banyak banget kok, ya. Lettingan aku, kreator-kreator yang dulunya top kreator sekarang mau mulai lagi itu ngerangkaknya itu susah banget ya. Terus yang kedua adalah nggak konsisten gitu. Mungkin baru mulai, bisa jadi baru mulai tapi nggak konsisten, hari ini upload besok enggak, atau hari ini upload sebulan lagi enggak gitu ya. Ya itu kebanyakan tuh kayak gitu halangannya. Berarti yang paling penting balik lagi konsisten. Yes, ke konsisten. Wah, kalau teman-teman di sini ada yang misalnya nih Bang Andi, lagi sambil kerja atau ibu rumah tangga, mereka kan mungkin nggak bisa ya sehari bikin ini dia. banyak konten, atau bisa? Bisa. Aku ada kunci yang namanya improvement 1%. Apa tuh? Improvement 1% ini adalah kita melakukan perbaikan di dalam diri kita. Sehari itu kan ada 24 jam. Coba deh sisihin setiap harinya dalam waktu 24 jam itu paling berapa menit sih? 15 menit. 1% aja dari 24 jam kita ngonten. Satu video. Dan itu yang aku lakukan selama ini. Improvement 1%. Apa itu improvement 1%? Udah banyak orang-orang yang bahas tentang buku improvement 1% di dalam hidupnya. Tuh, jadi praktekin teman-teman. Gak ada alasan ya. Mau ibu rumah tangga, mau ada kerja, sambil kuliah, bisa betul. Semua nih. Bisa semua. Improvement 1%, udah itu kunci paling oke ya. Ditambah konsisten. Tuh teman-teman. Ya, jadi kalau yang aku sering bilang itu gini Bang Ade. Buat teman-teman di sini kagak usah sok sibuk deh lu. Iya bener. Gitu loh, kagak usah sok sibuk, sok iye gitu loh. Presiden aja konten, ada waktu kecuali betul. Nih lu ngurusin negara sama bawa-bawanya semua lu urusin deh. Kagak punya waktu konten, oke lah, gue bisa ngerti lah. Tapi kalau misalnya masa sih dari bangun sampai tidur lagi, bahkan waktu napas juga nggak ada, kan nggak mungkin dong. Mungkin, betul. Itu waktu kamu rebahan di kamar, nggak dipakai buat konten, benar nggak? Betul. Iya. Padahal konten cuma semudah bercerita. Nah itu dia. Gimana sih? Gini, banyak sekali orang-orang tidak bisa mengubah cerita hidupnya itu menjadi konten. Benar nggak Bang? Maksudnya benar. Dia tahu hidupnya itu sebenarnya ada nih keunikan A, B, C, cerita A, B, C. Tapi ketika mau dirangkum menjadi sebuah konten, nggak dapet. Itu ada triknya nggak? Gimana ya? Aku juga agak bingung tuh. Kalau orang yang udah punya keunikan terus juga dia nggak mau cerita, mungkin belum punya tujuan hidup ke arah sana kali kok.
Emang nggak ada niatannya? Iya mungkin ya. Oke, kalau nggak ada niatannya ya emang nggak bisa ya. Jadi Susah. cari dulu niatannya. Nah, ini aku mau masuk ke produk. Produk. Tadi Bang Andri cerita kalau misalnya di bulan pertama penjualan 10.000, bulan kedua 200.000, bulan ketiga dar 1 miliar. Hanya karena menemukan satu produk yang bagus. Betul banget. Dijual. Boleh dijelasin nggak kenapa produk itu sepenting itu gitu loh untuk naikin penjualan? Karena produk ini bisa jadi menurut aku kayak kira-kira bermanfaat nggak ya buat aku gitu ya. Kalau kita misalnya mau beli produk pun, kalau kita mau lihat ada FYP, kira-kira ini produknya bermanfaat nggak buat diri kita gitu. Kalau kita check out apa manfaatnya, ya itu seperti itu. Jadi bisa benar-benar ngebuat video kita itu FYP, bisa jadi tergantung dari produknya. Bagaimana teman-teman di sini akhirnya bisa milih? Karena kan kita afiliator itu bisa milih dong. Betul. Katakanlah teman-teman di sini udah ditawarin sampel, atau mereka juga udah punya niatan beli sendiri nih sampelnya. Apa tips untuk memilih produk yang cocok buat mereka? Relate dengan kehidupan kita. Kira-kira aku aja pakai, terus juga yang memang benar-benar itu unik dan juga menarik. Kalau aku tawarin, kayaknya bisa jadi relate juga buat orang lain. Dan kunci aku biasanya, kadang-kadang memang kita juga nggak bisa kan, apakah produk ini bisa benar-benar laku atau enggak. Misal nih contohnya, aku invest untuk beli sampel, beli kopi. Aku selalu punya pikiran kayak gini kok. Misal kopinya harganya 100.000, ini pakai uang aku pribadi. Gimana caranya ya? Aku kayak ini tuh sampel ini tuh setidaknya aku dapetin secara gratis gitu. Okay. Caranya gimana gitu? Aku targetin. Oh ya udah berarti aku berusaha deh untuk bikin dari satu produk ini beberapa video gitu. Yang setidaknya itu menjadi kita beli itu secara gratis gitu. Oke, berarti hitungannya misalnya produknya komisi 10%. Berarti gimana caranya supaya satu produk itu kejual 10? Yes, betul. Jadinya gitu. dari komisinya nutup. Itu aku punya prinsip kayak gitu kok. Sama kayak misalnya aku jualan HP sekarang ya. Kan enggak semua, kadang-kadang HP itu di awal-awal ya. Di awal-awal itu enggak semua seller itu mau ngasih kita sampel HP. Padahal itu produknya lagi naik banget kan gitu. Aku beli harganya 1 juta. Komisinya 1%. Gimana caranya biar aku kayak setidaknya 100 pieces deh harus terjual gitu. Setidaknya aku punya, akhirnya HP ini jadi dapetnya kita gratis hitungannya gitu. Pernah sampai begitu? Sampai kayak gitu. Padahal pada saat itu Bang Andri kan maksudnya akunnya juga bukan kecil dong. Tapi tetap berani keluar sampel beli HP sendiri. Yes, untuk betul. dijadiin sampel. Buat dijadiin sampel. Yang 1%. Harus kejual 100 piece baru balik modal. Wah. Bener, itu harus punya prinsip kayak gitu hitungannya. Berarti kalau gitu teman-teman afiliator sekarang itu kalau mereka berani keluar modal, udah jadi satu kelebihan juga dibanding banyak yang lain gitu ya. Iya, bener banget. Karena ya kita harus ngitung-ngitung. Ini bukan main-main, ini bisnis. Iya. Banyak sekali teman-teman di sini tuh melihatnya itu kalau affiliate ya, seakan-akan nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah keluar modal apapun, dapat duit gitu loh. Gimana ceritanya? Enggak sih, gimana ya, harus ya setidaknya juga harus ada modal loh kok. Harus ada modal. Ya seperti yang aku bilang tadi, kita jangan ikut hitung-hitungan duit dulu aja. Atau misal kita ke seller gitu hitung-hitungan untuk lu nggak endorse gua, lu nggak mau bayar gua, lu nggak ngasih bonus dan segala macamnya. Jangan ke situ dulu. Sebenarnya lebih dibangun ke komunikasinya. Kayak misalnya ada seller atau mau menawarkan barter produk. Ini sih lebih kepada komunikasinya kita. Kita penawarannya enaknya tuh gimana? Kak, misalnya aku promosikan video ini, bisa nggak ya dari kakak misalnya ngebus iklan, atau bisa nggak ya dari kakak ketika nanti penjualannya tinggi nanti bisa ada reward atau apapun gitu. Lebih ke komunikasi dengan seller. Terus tadi ada dibahas juga boosting iklan dan GMV Max. GMV Max ini kan satu fitur yang masih lumayan hangat dan baru nih. Betul banget. Kalau dari Bang Andri pendapatnya dengan adanya fitur iklan GMV Max ini pengaruh ke afiliatornya seperti apa? Menurut aku ini sangat ngebantu banget.
Ngebantu itu untuk ningkatin akun kita itu jadi cepat, lebih besar dan juga berkembang. Karena kalau aku pribadi, prinsip aku jujur kayak tipe orang yang jarang iklan kok. Iklan yang aku selalu muncul di konten-konten aku adalah iklan yang memang diberikan oleh seller gitu. Gimana caranya kita bisa ngebuat kepercayaan atau ngebangun itu semua? Itu semuanya dibangun dari interaksi dan juga komunikasi kita yang baik sama seller gitu. Jadi aku tanpa iklan pun seller udah kayak bersedia untuk mengiklankan video-video kita, karena aku pribadi itu nggak pelit sama seller gitu. Seller minta 1 video, aku kasih 10 video gitu. Kadang walaupun kayak penjualannya belum ada pun, seller udah ngelihat kita kerjanya serius, dia juga ngelihat kok ya gimana lagi gitu. Memang mungkin produknya belum bisa kejual, ya mau gimana lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nih ada yang sekarang kan lagi tren istilahnya kesambar GMV Max. Jadi video itu ketika menaruh keranjang kuning kesambar GMV Max, jadi view-nya kenceng naik tuh. Kalau Bang Andri ada tips nggak gimana supaya video kita itu bisa kena sambaran sama iklan? GMV Max. Kalau dari aku tentu dari konten yang sering itu kok. Satu produk 10 konten, 20 konten gitu. Tiba-tiba kena kesambar. Dan tiba-tiba muncul kan kalau kita buka TikTok itu ada di bagian menu toko gitu ya. Dan itu ada di beranda toko itu, kadang-kadang video aku banyak banget muncul di situ. Karena aku satu produk itu bisa 10 atau 20 konten gitu. Karena kalau di TikTok ya, ini di TikTok aja, semakin banyak produksi konten yang kita buat itu semakin potensial untuk kita mendapatkan GMV Max atau juga omset yang tinggi. Kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain juga punya pendapat yang lain ya, monggo silakan. Kalau aku sih dari dulu orangnya tidak pernah memperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal teknis kayak misalnya di video kalau ada teks nggak EPP ya. Kalau atau mungkin kayak produk itu tidak menjamin EPP atau segala macam. Kita top creator nggak ngebahas masalah itu. Kita fokus sama diri kita sendiri, beneran. Dan menurut aku balik lagi gini sih, konten itu kan seni ya. Iya. Ada orang misalnya nih ya, ada orang dia merasa konten itu harus personal branding banget yang muncul dulu nih. Betul. Ada yang enggak, dari awal lu jualan dulu. Ada yang percayanya di awal itu semuanya dijual dulu supaya tahu mau jual produk apa. Ada yang di awal langsung fokus pembahasannya hanya di satu niche atau satu produk atau satu kategori. Ya itu cara main doang gitu. Iya, Nggak perlu diperdebatkan. Teman-teman di sini cuma perlu tahu, oh ada cara main ini, ada cara main ini, ada cara main ini. Lu mau ikutin yang mana silahkan. Lu mau ikutin semuanya, lu campur-campur juga silahkan. Yes, betul banget. Gitu. Kayak misalnya kita ngebahas tentang aku, misal buku ngonten Semudah Bercerita. Itu artinya kita harus ngonten kayak cerita gitu. Tapi enggak kok karyawan aku, dia nggak ngikutin dengan gaya aku ngonten bercerita dan segala macam. Dia ngonten dengan apa yang dia jual di dalam diri dia. Oh, badan dia tuh looknya bagus. Jadi ketika bikin konten kayak misalnya mungkin dia kan di fashion ya, kayak memperlihatkan bentuk tubuhnya lah, atau mungkin wajahnya yang memang ganteng lah, itu bisa jadi konten. Jadi tidak bisa berpatokan kayak ngonten itu Semudah Bercerita. Kalian harus bercerita terus, enggak, kalian juga harus menemukan kira-kira apa yang sesuai sama diri saya gitu. Kayak inilah, kayak bela diri itu kan banyak jenis-jenis bela diri. Ada karate, ada jujitsu. Ya terserah kamu mau milih aliran yang mana gitu loh. Bukan berarti milih satu aliran yang lain salah, nggak juga. Yes, betul banget. Wah, keren banget nih. Nah, ini kita masuk ke sesi akhir nih dari podcast ini, Bang Andri, karena ini udah mau 1 jam juga ternyata, nggak berasa ya. Ini teman-teman nyatet nih udah full. Seru banget ya. Coba, aku pengen tahu nih kalau misalnya di sini ada mesin waktu nih, Bang Andri bisa balik kembali ke Andri, ketemu nih Andri yang office boy, masih ngejarnya itu pengennya punya gaji UMR tapi juga punya waktu. Apa yang Bang Andri sekarang akan sampaikan ke Bang Andri pada saat itu? Apa ya? Improvement 1% sih. Terus improve 1% aja, 1% gitu ya? Yes.
Wah, keren banget. Kalau di sini ada teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir nih Bang Andri. Berarti kan mereka terinspirasi banget ya dengan ceritanya Bang Andri. Apa satu pesan buat mereka? Improvement 1%. Sama juga, improvement 1%. Wah, keren banget teman-teman. Jangan lupa untuk selalu improve 1%. Makasih banget Bang Andri udah mau datang di podcast aku. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian mau nontonin podcast dengan tamu-tamu sekeren Bang Andri. Terima kasih. Bye-bye.